Catherine Parr. Catherine Parr adalah istri ke-6 Raja Inggris pada era Tudor, yaitu istrinya Henry ke-8. Dia dikenal sebagai survivor wife or survivor queen consort. Kenapa? Ya karena dialah yang berhasil bertahan sampai dengan Henry meninggal. Ia menjadi istri Henry setelah pernikahannya dengan Catherine Howard selesai dengan eksekusi mati. Siapakah Catherine Parr? Istri Henry yang paling banyak menikah ini. Hai Mars, hai Venus, welcome back to Hokus Pokus, cerita bareng aku, Ivani. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu. Oh ya, channel ini mostly akan banyak berisi tentang cerita sejarah dan monarki. So, kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Kita langsung masuk ke dalam cerita Catherine Parr. Catherine Parr lahir pada tahun 1512. Kemungkinan di bulan Agustus. Catherine sendiri ini adalah anaknya Thomas Parr dan Maud Green. Thomas Parr adalah keturunan Raja Edward III. Catherine memiliki adik yang bernama William dan kemudian dia dinobatkan menjadi Marquess Northampton I. Dan adik perempuannya namanya Anne. Anne menjadi lady in waiting mulai dari istri pertama Henry yaitu Catherine of Aragon sampai dengan Catherine Parr sendiri yang merupakan kakaknya sendiri. Maud Green, ibunya Catherine sendiri juga pernah nih menjadi lady in waitingnya Catherine of Aragon. Dan Maud Green boleh dikatakan sangat dekat dengan majikannya ini. Bahkan Catherine of Aragon menjadi ibu baptis bagi Catherine Parr. Termasuk namanya sendiri diambil dari namanya Catherine of Aragon. Thomas Parr, sang ayah, sudah meninggal sejak Catherine masih muda. Ibunya memutuskan untuk tidak menikah lagi. Catherine jadi dekat sekali dengan ibunya sejak saat itu. Walaupun pendidikan Catherine saat masih kecil ya sama aja kayak anak-anak pada era itu, namun sama seperti ibunya yang merupakan sarjana ulung dalam bahasa Yunani, begitu pula Catherine haus akan pengetahuan di sepanjang hidupnya. Dia bisa bahasa Prancis, Latin, Italia, dan pada saat ia menjadi permaisuri, dia sedang belajar bahasa Spanyol. Dia pula yang mendorong anak-anak tirinya untuk memiliki pendidikan yang tinggi, baik anak tirinya dari suami sebelumnya maupun anak-anak Henry yaitu Mary, Elizabeth, dan Edward. Pada tahun 1529, Catherine menikahi Edward Burke, seorang bangsawan. Sayangnya suaminya meninggal pada musim semi tahun 1533, setelah hanya 4 tahun menikah tanpa dikaruniai seorang anak. Kemudian pada tahun 1534, dia menikah lagi dengan John Neville, Baron Latimer III. Mereka bertemu saat pernikahan Henry ke-8 dengan Anne Boleyn di pengadilan. Namun John lebih tua, hampir 2 kali lipat darinya, dan sudah memiliki 2 mantan istri serta anak-anak yang harus dirawat oleh Catherine. Walaupun hidup bersama John memberikan status sosial bagi Catherine, dari gelar maupun pengaruh dan juga kekayaan, pernikahan mereka dipenuhi dengan tantangan karena John adalah pendukung Katolik yang menentang pemisahan gereja oleh Henry ke-8 karena Henry mau menikah dengan Anne Boleyn. Nah, Catherine sering hidup dalam ketakutan akibat pemberontakan Katolik yang mengancam keselamatan mereka sekeluarga. Bahkan suaminya pernah diseret oleh para pemberontak untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Karena tekanan ini membuat hidup mereka sulit banget, sampai akhirnya membuatnya lebih memilih reformasi Inggris alias agama Protestan Anglikan demi keselamatan keluarganya. Setelah berbagai cobaan tersebut termasuk pengasingan akibat pandangan politik suaminya terhadap kerajaan, mereka akhirnya kembali ke London setelah kematian Cromwell pada tahun 1540. Sayangnya tak lama kemudian John meninggal karena sakit parah pada tahun 1542, meninggalkan harta warisan yang besar bagi Catherine. Namun tetap ada tanggung jawab, yaitu Catherine harus menjaga anak-anak dari John Neville sampai mereka dewasa.
Dan ketika berada di London, Catherine mulai menemui keluarganya seperti William Parr adiknya dan juga Anne Parr adiknya ya. Nah, Anne Parr ini kan adalah lady in waiting istana, sehingga Catherine jadi masuk ke dalam dunia istana dan bersahabat dengan Lady Mary, di mana orang tua mereka yaitu Catherine of Aragon dan Maud Green ini kan berteman dekat. Hal ini juga yang membuat akhirnya Catherine Parr lalu berada atau membantu di rumah tangganya Lady Mary. Dari sinilah si Henry mulai melirik Catherine Parr. Sebenarnya Catherine sudah mempunyai kekasih pada saat itu, tapi raja menarik perhatiannya. Kekasih Catherine sendiri yaitu Thomas Seymour adalah saudara kandung Jane Seymour, istri Henry yang ketiga. Maka dari itu ketertarikan raja di sini membuat beban baginya. Karena dia sukanya kan sama Thomas Seymour, tapi gimana nih, kok raja juga naksir sama aku gitu ya. Namun di sini dia nggak bisa lakukan apa-apa, terutama dia tidak bisa menolak lagi pada saat Henry melamar Catherine Parr. Catherine menikah dengan Henry di 12 Juli 1543 di Queen's Privy Closet di Hampton Court. Henry adalah suami ketiga Catherine, dan Catherine adalah istri keenamnya Henry. Acara ini dilakukan di ruang doa Hampton Court. Ini bukan acara yang disembunyikan atau private, namun ya memang acara ini dilakukan cukup sederhana. Beberapa bangsawan tetap diundang, sahabat-sahabat dekat Catherine, dan tentu saja pihak keluarga. Setelah menjadi permaisuri, anak tirinya yaitu Margaret Neville dari pernikahan sebelumnya dan mantan istri suaminya si John Neville menjadi lady in waiting dalam rumah tangganya. Sisi politik Catherine yang bijaksana benar-benar mulai dipraktekkan. Daripada mencoba dan melibatkan dirinya secara berlebihan dalam urusan negara seperti Anne Boleyn, Catherine Parr menunjukkan dirinya sebagai pembaru istana Henry, sebagai rumah keluarga bagi anak-anaknya. Putri Mary yang hanya beda berapa tahun lebih muda dari Catherine menghormati kecerdasannya yang unggul dan mengingat persahabatan yang dimiliki ibunya dengan ibu Catherine, Maud Green, membuat Lady Mary itu juga menghormati Catherine Parr. Pangeran Edward yang hampir nggak punya ibu sejak lahir, segera menganggap Catherine sebagai ibunya sendiri. Putri Elizabeth lebih sulit. Dia adalah anak berusia 10 tahun yang sangat dewasa sebelum waktunya, dan dia curiga terhadap tindakan si Catherine seperti halnya ayahnya terhadapnya. Memiliki anak-anak raja yang bergantung padanya dengan cara ini berarti bahwa Catherine berada dalam posisi yang jauh lebih kuat daripada istri-istri Henry sebelumnya. Catherine bertekad untuk menampakkan rumah tangga kerajaan sebagai rumah tangga yang erat untuk menunjukkan kekuatan melalui persatuan kepada para penantang Henry. Meskipun peran Catherine bagi Henry lebih sebagai perawat di usia tuanya dan kesehatannya yang buruk daripada seorang istri, semangatnya sangat membaik dengan perlakuan Catherine kepadanya. Kepercayaan dirinya yang baru berperan penting dalam kemenangan Inggris yang tidak terduga di Flanders pada bulan November 1543. Mungkin pencapaian Catherine yang paling signifikan adalah pengesahan undang-undang oleh Henry yang menegaskan garis keturunan Mary dan Elizabeth juga sebagai pewaris tahta. Bayangin ya, selama ini Putri Mary dan Elizabeth tuh nggak pernah ditulis sebagai pewaris tahta atau penerus suksesi kerajaan. Karena mereka berdua ini telah dibuat menjadi anak tidak sah setelah perceraian atau pernikahan berulangnya si Henry ke-8. Peran Catherine dalam kehidupan Henry terutama adalah peran yang damai. Dia adalah seorang yang humanis dan memiliki minat yang besar pada gereja Protestan. Catherine sering mengundang teman-temannya yang bangsawan untuk berdiskusi mengenai teologi. Beberapa pejabat istana yang iri dengan pengaruhnya terhadap raja mencoba menghubungkannya dengan ajaran sesat. Pada akhir tahun 1545, mereka menjadi semakin terganggu oleh penyebaran perbedaan pendapat agama, terutama di London dan di bagian tenggara Inggris, dan mereka sudah tahulah siapa yang harus disalahkan. Ya Catherine lah. Tuduhan sesat terus digulirkan, termasuk menuduh kepemilikan buku terlarang yang mereka pikir bakal pasti ditemukan di rumah Catherine. Daftar tuduhan pada kenyataannya telah disusun pada awal Juli dan panggung disiapkan untuk penangkapan ratu.
Henry sendiri udah cukup mulai jengkel nih dengan beberapa pandangan progresif yang terus diungkapkan istrinya secara bebas. Dan Henry merasa bahwa istrinya ini terus-terusan mendorongnya untuk melakukan reformasi lebih nyata lagi. Dan juga banyak melakukan perdebatan-perdebatan tentang agama yang cukup serius. Sampai Henry tuh kesel sendiri dan bilang dengan tegas bahwa intinya ya, dalam perdebatan apapun, jangan lupa ya, ini lu lagi berdebat sama gue itu raja, dan raja harus menang mutlak. Catherine udah sampai digituin. Catherine menyadari ternyata Henry tuh nggak bisa di-push, dan dia melihat situasi sebagai alert buat dia kalem, ayo kalem, jangan heboh gitu ya. Karena dia juga mulai punya banyak musuh, dan Henry juga mulai nggak suka. Maka ia langsung menjelaskan kepada Henry, enggak kok, saya gak berani push raja. Aku cuma berdiskusi sama raja. Karena kan raja adalah suamiku. Daripada raja kepikiran sama kesehatan, mendingan raja berpikir hal yang lain. Dan memang saat itu kesehatan raja sudah mulai memburuk. Untungnya hal ini diterima oleh Henry dan mereka akhirnya berdamai. Dan padahal sebetulnya pasukan musuh yang akan menangkap Catherine sudah di depan istana. Jika saja saat itu Henry masih jengkel sama Catherine, pasti Henry sudah menyetujui penangkapannya. Kepercayaan dan cinta Henry kepada Catherine sangat unik. Pada waktu Henry pergi ke Prancis, Henry menunjuk Catherine sebagai bupati sementara dan mengurus segala hal, dan berpesan jika Henry seandainya wafat di medan perang, maka Catherine sementara akan menjadi bupati, sampai dengan Edward cukup dewasa atau cukup umur untuk memerintah. Tapi benar, gak lama setelah itu kesehatan raja makin memburuk dan pada tanggal 28 Januari 1547, Henry meninggal. Dan untuk ketiga kalinya, Catherine menjanda. Wasiat yang ditinggalkan Henry adalah bahwa Catherine tetap dihormati sebagai permaisuri dan Catherine diberikan tunjangan sebesar 7.000 pounds per tahun untuk menghidupi dirinya. Dan Henry yang awalnya pernah kan ya meminta Catherine untuk jadi bupati atau penguasa sementara sebelum Edward cukup umur, rupanya tidak menuliskan hal itu. Catherine tetap diminta untuk hidup di luar dari politik istana. Setelah Edward ke-6 naik tahta, Catherine akhirnya memilih pensiun dan pindah ke Manor Chelsea. Ia secara tidak bijaksana menjalin kembali hubungannya dengan Thomas Seymour, mantan pacarnya, dan memiliki keinginan untuk segera menikah. Tapi kematian Henry kan belum lama. Pasti pihak istana gak bakalan setuju. Maka akhirnya mereka menikah diam-diam pada Mei 1547. Jadi sekitar baru 5 bulanan ya. Dan setelah pihak istana tahu beberapa bulan kemudian, hal ini akhirnya menjadi skandal. Catherine mendapatkan teguran keras. Catherine Parr itu kan ibu tirinya raja. Tapi sekaligus sekarang jadi tantenya raja, karena yang Catherine nikahi itu kan adalah adik dari ibunya Edward ke-6. Jadi ibu tiri dari Henry, tapi juga sebagai tantenya raja. Lady Mary yang tadinya sayang banget sama Catherine Parr, akhirnya malah marah dan gak respect lah istilahnya. Maka Mary meminta pada adik-adiknya gak usah lagi berhubungan dengan Catherine Parr, karena adanya pernikahan antara Catherine dengan Thomas Seymour. Selain dijauhi Mary, Catherine juga mulai berselisih dengan Edward Seymour yang juga merupakan iparnya dan istrinya Anne Stanhope soal perhiasan. Edward Seymour dan istrinya itu kan ditunjuk sebagai Lord Protector atau kayak wali raja bagi Raja Muda Raja Edward ke-6 yang saat itu naik tahta baru berumur 9 tahun. Dan karena mereka adalah wali raja, mereka merasa mereka punya hak atas perhiasan istana daripada Catherine Parr yang bukan lagi janda permaisuri. Hubungan ini sangat rumit dan gak pernah membaik, rusak sampai akhir. Pada tahun berikutnya, di usia 35 tahun, yaitu pada tahun 1548, Catherine hamil anak dari Thomas Seymour.
Ini adalah kehamilan anak pertama, di mana dengan 3 pernikahan sebelumnya, Catherine tidak pernah punya anak atau tidak hamil juga. Pada masa ini, Catherine mulai menangkap gelagat suaminya, si Thomas Seymour, kayaknya naksir sama Elizabeth, putri Henry dan Anne Boleyn, yang sebelumnya tinggal bareng sama Catherine di Chelsea Manor. Awalnya Catherine pikir ini hanya bercandaan aja, tapi lama-lama Thomas Seymour kayak berlaku genit sama Elizabeth. Apalagi si Catherine juga sensitif atas kehamilannya. Maka pada Mei 1548, Elizabeth dikirim untuk tinggal di keluarga Anthony Denny, orang kepercayaan Henry ke-8. Dan pada 30 Agustus 1548, Catherine Parr melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama sama dengan Lady Mary, yaitu Mary Seymour. Tapi sayang, 8 hari kemudian, Catherine meninggal dunia karena infeksi melahirkan yang dideritanya. Pada tahun berikutnya, Thomas Seymour menyusul, yaitu 20 Maret 1549, karena ia dieksekusi atas tuduhan pemberontakan. Mary Seymour yang masih bayi akhirnya diasuh oleh Catherine Willoughby yang merupakan sahabatnya Catherine Parr. Nggak ada catatan lagi dalam sejarah mengenai anaknya si Catherine Parr ini. Nantinya jadi apa, married sama siapa, itu gak ada catatan lagi dalam sejarah dan hilang aja gitu. Demikianlah kisah tentang Catherine Parr, istri ke-6 atau istri terakhir dari Henry ke-8 yang berhasil bertahan sampai dengan Henry meninggal. Dia adalah sang survivor wife dan dia juga dikenal sebagai queen yang paling pinter dan paling mirip dengan Catherine of Aragon. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang perlu ditambahkan, ada yang kurang? Boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Tungguin aku di video-video selanjutnya yang lebih seru. Sejarah apa lagi nih yang bakal kita bahas. Thank you very much. Bye.